sore pemirsa TVRI Kalimantan Barat dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Anggi Rahmat dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam Bersama Membangun Kalbar. Dan petang hari ini kami akan mengangkat tema mengenai tata kelola hutan dan lahan gambut di Kalimantan Barat harus pro masyarakat. Dan untuk itu kami telah mengundang narasumber kami pada petang hari ini. Telah hadir di studio Ibu Laili Hairnur yang merupakan lembaga Gemawan dari Lembaga Gemawan. Juga Bapak Henrikus Adam. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Salam Hutan Lestari Indonesia. Salam Adi Lestari. Dari Walhi Kalimantan Barat. Ya. Ya, dan terakhir Bapak Wimar Witular. Selamat petang Bapak. Selamat petang. Selamat datang di Pontianak. Terima kasih. Dari Yayasan Perspektif Baru. Iya Mbak. Baik, saya ke Pak Wimar dulu nih Pak Wimar. Pak Wimar, Anda bersama Yayasan Perspektif Baru yang menginisiasi dan aktif mewujudkan kegiatan belusukan asap Presiden Jokowi. Mungkin bisa diceritakan mengenai kegiatan belusukan asap ini Pak, ini sepertinya menarik sekali, masyarakat ingin tahu lebih dalam. Menjelang pemilihan presiden ketika kami lihat ada kemungkinan bahwa Pak Jokowi mungkin akan jadi presiden berikutnya, kami merasa bahwa ini mungkin akan menjadi saat yang bersejarah, di mana kita pertama kali akan punya pemerintah yang lahir dari rakyat. Gitu. Kita punya banyak presiden di masa-masa yang lalu, tapi yang dipilih langsung oleh rakyat, bicara bahasa rakyat, dan faham isu-isu rakyat itu baru Pak Jokowi. Jadi kami dengan kawan-kawan merencanakan andai kata Pak Jokowi terpilih waktu itu, kami akan ajak dia untuk meninjau suatu lokasi kebakaran dari dekat, dan kami pilih Riau karena banyak hal-hal yang mewakili masalahnya di Indonesia. Ternyata kemudian Pak Jokowi terpilih, ya langsung saja kami beranikan ambil inisiatif karena tidak pernah ada presidennya, nggak pernah orang mengundang presiden, ya kita lakukan secara spontan. Kalau dia mau bagus, kalau dia tidak mau bagus juga karena kita sudah berusaha. Jadi pada tanggal 28 Oktober kami mengumpulkan beberapa rekan LSM, Walhi antara lain, Greenpeace, kemudian organisasi lingkungan dari Riau, dan dengan satu organisasi polling bernama change.org, dan bicara bagaimana kita itu akan membujuk atau membuat Pak Jokowi tertarik untuk datang ke lahan gambut di Riau. Ya pertama menyatakan masalahnya, kedua menunjukkan bahwa bagi Presiden Jokowi ini momen yang sangat bagus. Dia mulai ingin quick start, ingin kelihatan beda dengan sebelumnya, tidak terlalu banyak pertimbangan, langsung pada masalahnya. Langsung kami kirim surat atas nama rekan-rekan itu kepada Presiden, tanpa berharap bahwa surat itu akan disambut. Tapi dalam beberapa hari datang sambutannya dari Bapak Sekretaris Negara, Pratikno. Kemudian kami dipanggil oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya, berbicara. Pertemuan pertama sudah bicara 2,5 jam dan sudah memutuskan bahwa Ibu Siti Nurbaya akan meninjau ke Riau. Cepat-cepat rekan-rekan dari Walhi, Greenpeace mengumpulkan orangnya di Riau, dan kami mengawal. Sebagai organisasi, saya sendiri nggak ikut, saya takut naik helikopter. Jadi organisasi ini mengantarkan Ibu Siti Nurbaya ke lapangan. Ternyata walaupun beliau bukan orang lingkungan, tapi sebagai seorang akademik, sebagai seorang intelek, seorang yang bersih, dia melihat masalah ini penting dan dia rekomend agar Pak Jokowi datang. Itu hari Kamis, hari Rabunya Pak Jokowi sudah datang ke lapangan, sudah datang ke ke Sungai Tohor di Riau, yang istilahnya belusukan, dan sudah mengambil kesimpulan dan bahkan menganjurkan tindakan yang sekarang sudah di follow up oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan lainnya. Misalnya persiapan memperpanjang moratorium dan juga mencabut lisensi dari perusahaan yang melanggar moratorium kemarin. Pokoknya terlalu banyak untuk diceritakan di sini. Kami sangat bersyukur dan sangat merasa sangat rendah hati bahwa sebetulnya bukan Pak Jokowinya yang responsif, tapi masyarakat kiri kanan tuh sangat mendukung, dan kami ya seperti orang sepotong kayu yang dibawa oleh suatu gelombang yang besar, itu gelombang keinginan rakyat Indonesia untuk mendapatkan hari depan yang lebih baik. Baik, ini bentuk suatu sinergitas yang memang dibutuhkan dari semua pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Betul, tanpa kepercayaan, yang penting saling percaya. Jadi tanpa ada saling percaya tidak mungkin tercapai.
Tidak ada yang menduga bahwa saya punya agenda tersendiri, tidak ada yang menduga bahwa ini ada dana asing, ada apa. Semuanya pokoknya secara tulus melihat satu sama lain sebagai orang yang tulus dan juga presidennya. Baik. Saya di sini dengan terbuka katakan, saya sampai sekarang sangat mendukung presiden lebih daripada pada waktu kampanye barangkali karena sudah terbukti manfaatnya untuk Indonesia. Baik. Setelah melakukan belusukan asap tersebut, apa komitmen dari Presiden Jokowi sendiri setelah melihat langsung ke tempat yang memang rawan sekali terjadinya hal-hal yang ada beberapa, jadi beliau paham sebelum kami beritahu juga udah paham karena beliau ahli hutan kan, bahwa kebakaran di Riau dan barangkali di tempat lain nanti bisa disambung, itu adalah karena lahan gambutnya tidak dikelola menurut prinsip yang benar. Dia dibiarkan kering sengaja oleh perusahaan besar yang ingin menggunakannya sebagai lahan untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit dan entah apa. Jadi itu untuk rakyatnya manfaatnya kurang. Rakyat di Pulau Meranti di Kabupaten di Provinsi Riau sudah tahu bagaimana cara mengelola gambut, tapi perusahaan masuk dan merampas hak itu dari mereka. Sebagai akibatnya gambutnya menjadi terlalu kering. Begitu kering sehingga orang lempar korek api aja terbakar. Nah, kasus orang lempar korek api itu dipakai oleh orang yang tidak menghendaki perbaikan, mengatakan bahwa ini rakyat yang membakar gambut. Kalau gambutnya tidak dikeringkan, nggak mungkin rakyat bisa membakar. Baik. Terima kasih Pak Wimar, dan ini semakin menarik sekali. Saya mungkin beralih dulu ke Pak Adam ini. Mungkin setelah kita mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Wimar tentang apa yang terjadi di Provinsi Riau pada saat itu, lalu untuk Kalbar sendiri Pak, bagaimana? Iya, saya pikir pertama kita apresiasi ya sama Yayasan Perspektif Baru yang sudah menginisiasi, yang kemudian juga disambut bagus ya oleh teman-teman NGO dan juga Presiden sendiri. Meskipun sebenarnya dari sisi momentum barangkali ya ini tidak bersamaan dengan bagaimana boomingnya kasus kebakaran lahan yang kemudian terjadi kabut asap Pak ya. Nah, karena dulu belum jadi presiden. Betul. Nah, memang fenomena bencana kabut asap terutama di Sumatera juga Kalimantan memang selama ini seringkali terjadi. Bahkan setiap tahun ya kalau kita lihat misalnya dari sisi catatan sejarahnya di Kalimantan Barat itu mulai tahun 80-an Pak. Dan marak sekali itu tahun 97-98 misalnya, bagaimana kemudian asapnya sampai pindah ke negara tetangga, lalu kemudian kita dianggap sebagai pengekspor penghasil asap, ya kan? Nah saya pikir fenomena yang ini terjadi bersamaan dengan ketika misalnya izin konsesi untuk pembukaan lahan dalam skala besar ya, itu mulai marak di Kalimantan Barat. Dan tahun 2005-2006 misalnya kita ingat betul bagaimana catatan Kementerian Lingkungan Hidup ya di bawah Rahmat Witoelar waktu itu yang mencatat 597 Pak, perusahaan HTI dan perkebunan yang terindikasi melakukan pembakaran di konsesinya. Dan sejauh ini pada saat itu ya, pada tahun sekitar 2006-2007 ya, di Kalimantan Barat sendiri sempat diproses perusahaannya di Sambas, setidaknya ada 2 perusahaan, Buluh Camang Plantation dengan Wilmar Sambas Plantation, tetapi pada saat itu kandas. Nah, sejauh ini memang di Kalimantan Barat belum pernah ada ya bagaimana kemudian pemimpin, gubernur dan juga bupati langsung belusukan terkait dengan persoalan kabut asap. Kalaupun ada badan daerah ya. Kemarin misalnya kasus di Meranti ya, Februari Maret mereka datang langsung, bahkan Polhutnya juga, tetapi kemudian tindakan tegas dalam bentuk misalnya penyelidikan hingga ke proses hukum kemudian belum sampai pernah terjadi. Hal yang menarik sebenarnya per 30 November kemarin ada statement ya, pernyataan langsung Gubernur Kalimantan Barat yang mengatakan bahwa bohong kalau di perusahaan sawit di Kalimantan Barat ini tidak terjadi pembersihan lahan dengan cara bakar. Nah, beliau sendiri menyatakan bahwa beliau punya orang yang tahu kondisinya. Nah, kalau kemudian persoalan kabut asap ini yang kemudian dampaknya begitu luas ya, sungguh terjadi. Kenapa kemudian sampai sekarang misalnya tidak ada upaya hukum tegas
terkait dengan fenomena kabut asap. Tahun 2014 ini setidaknya misalnya di Kalimantan Barat ada 3 kali ya bencana kabut asap, Februari Maret kemarin, yang itu cukup pekat ya, bagaimana kemudian pemerintah kota Pontianak meliburkan sejumlah sekolah misalnya. Dan yang menariknya pada Februari Maret ini kan, kalau selama ini misalnya petani peladang tradisional itu di daerah misalnya yang melakukan pembukaan lahan ladang gilir balik seringkali dikambing hitamkan kan terkait dengan persoalan kabut asap. Nah ini tidak bertepatan dengan pembersihan lahan dengan cara bakar. Nah tentu ini mengingatkan kita pada tahun sekitar 1997 misalnya, yang pada saat itu ada statement langsung dari Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Barat yang menuduh peladang, tetapi kemudian peladang terutama masyarakat di daerah tidak terima, lalu kemudian memberlakukan adat ya capa molot namanya, karena dianggap tidak sejalan dengan apa yang mereka lakukan. Karena masyarakat di daerah, sebenarnya masyarakat di kampung umumnya punya kearifan lokal ya dalam mengelola sumber daya alamnya. Kemudian di samping Februari Maret misalnya, Agustus kemarin dan Oktober terakhir. Dan saya pikir fenomena kabut asap ini memang seringkali dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, sesuatu hal yang sepele, yang biasa, sehingga seakan-akan itu kemudian tidak harus dilihat sebagai persoalan serius. Dan ketika masyarakat diam misalnya kan dengan persoalan yang ada, seakan-akan ini menjadi legitimasi bahwa pemerintah atau negara, karena kan kita bicara soal kalau hak atas lingkungan hidup yang baik itu kan hak dasar ya, dan negara pada satu sisi punya kewajiban asasi untuk memenuhinya. Nah, jangan kemudian kondisi ini dijadikan legitimasi, seakan-akan ketika masyarakat diam itu kemudian nggak apa-apa kalau kemudian negara dalam hal ini misalnya pemerintah tidak melakukan apa-apa. Baik, satu hal yang mungkin saya to the point ya, mungkin untuk Kalimantan Barat sendiri, tadi Pak Adam sudah menjelaskan banyak hal yang menyebabkan terjadinya kabut asap. Lalu kalau untuk Kalimantan Barat sendiri yang memiliki kontribusi paling besar untuk menciptakan kabut asap, apakah dari masyarakat yang membuka lahan secara tradisional atau mungkin langsung aja ke perusahaan-perusahaan memang selama ini memang memiliki indikasi bahwa mereka lah yang berperan besar untuk menciptakan kabut asap terutama untuk Provinsi Kalimantan Barat. Menurut Pak Adam? Iya, catatan kita ya Walhi ya, setidaknya kemudian sempat dimuat di majalah Kalimantan Review tahun 2006 misalnya, bagaimana kemudian ada begitu banyak ya puluhan bahkan ratusan perusahaan yang kemudian memang terindikasi melakukan pembakaran di wilayah konsesinya. Dan bahkan terakhir misalnya kan begitu jor-jorannya misalnya media juga mempublis misalnya kebakaran lahan yang terjadi di Ambawang dan di situ tidak disebutkan perusahaannya ya. Bahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga sempat memantau di sana, dan sampai hari ini tidak ada tindakan yang tegas. Nah, kasus di Riau kan sama sebenarnya, ketika Walhi melakukan ini ya somasi dan gugatan ya atas 117 perusahaan hutan tanaman industri dan perkebunan kelapa sawit misalnya yang terhadap presiden dan para menteri dan termasuk pejabat di daerah juga, meskipun terakhir pada tanggal 19 November kemarin ya kalau tidak salah itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian memutus tidak mengabulkan gugatan Walhi. Nah, tapi fakta di lapangan sebenarnya menjelaskan bahwa persoalan terkait dengan bencana kabut asap yang selama ini marak itu kan memang terjadi seiring dengan seiring dengan meluasnya pemberian izin konsesi, di mana catatannya adalah pembukaan lahan dengan cara bakar itu cara yang murah, Mbak. Baik, satu benang merah kita temukan di sini ya. Nanti kita akan ngobrol tentang itu, Pak Wimar. Namun saya ke Bu Laili dulu di sini. Bu Laili tadi disampaikan bahwa mungkin di sini masyarakat lah yang menjadi korban yang paling terasa merasakan kabut asap itu, terutama untuk Kalimantan Barat. Sejauh ini, apakah aspirasi dari masyarakat Kalimantan Barat sendiri bisa terdengar mengenai masalah kabut asap ini, Bu? Mungkin kalau untuk Riau sendiri sudah ada yang namanya belusukan asap langsung oleh Presiden Jokowi. Kalau untuk Kalbar, seperti yang disampaikan tadi, ternyata pemerintah juga belum ada, bukan berarti tidak bakal ada. Namun sejauh ini bagaimana kita ingin mengetahui apa yang dirasakan oleh masyarakat saat ini? Kalau saya pikir ini kan masalah yang selalu berulang setiap tahun gitu ya. Seperti rutinitas bencana rutin yang bahasa terjadi. Saya yang berending story begitu. Ya, seperti itu gitu ya. Nah,
sebenarnya di Kalimantan Barat gitu ya, sebagaimana sudah disampaikan oleh Adam tadi gitu ya, tahun 97 itu tahun yang sangat parah sekali kondisi asapnya gitu ya. Nah tapi setahu saya tahun 98 pemerintah provinsi itu mengeluarkan perda penanggulangan kabut asap di kebakaran hutan di Kalbar gitu ya. Kalau saya tidak salah perda nomor 6 ya tahun 98. Nah tapi sampai sekarang perda itu nggak pernah dijadikan rujukan gitu loh dalam menangani kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalbar. Nah yang menjadi korban selalu masyarakat disalahkan. Dalam konteks tidak pernah dijadikan rujukan berarti belum ada kasus yang memang tahun 2005, 2006 itu 2006-2007 kita membawa 2 kasus itu, bersama Badan Lingkungan Hidup daerah provinsi di pengadilan Singkawang, itu kasus di Sambas, 2 perusahaan yang sudah disebutkan tadi WSP dan BCP, itu udah jelas-jelas sebenarnya praktek mereka di lapangan itu sudah benar-benar melakukan pembakaran gitu ya. Tapi apa mereka divonis bebas gitu loh. Nah sehingga memang menurut saya penegakan hukum dalam kasus kebakaran hutan dan lahan ini tebang pilih ya. Jadi hanya berani untuk masyarakat tapi tidak berani untuk perusahaan-perusahaan besar. Nah data NOAA dari Januari sampai September 2014 saja itu ada 2.000 titik api dan itu sebagian besar berada di lokasi perkebunan. Nah, kemudian tapi tidak ada tindak lanjut yang dilakukan gitu. Nah, saya ingat statementnya Jokowi